warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manila. Kembali lagi bersama aku, Sofil Yulfir Melida dari kelas 12G. Oke, Sobat-Sobat Manila, kali ini kita ditemani oleh peserta terbaik Mata Muda 2026. Dan tentu saja di podcast kali ini, kita akan mengkupas tuntas tentang masa Ta'aruf Murid Madrasah atau Mata Muda 2026. Dan kali ini juga aku gak sendirian, bersama dua peserta terbaik, putra dan putri, yaitu ada Hisham dari Gugus Istanbul, ada Andin dari Gugus Najaf. Mari kita sambut mereka. Halo Sobat Manila. Wah, keren-keren Kak. Aku boleh minta perkenalan dulu nggak, supaya yang lain juga kenal sama kalian nih, peserta terbaik Mata Muda 2026. Kenalan singkat aja nih. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andin Rahmatila Basuki, kerap disapa Andin. Saya merupakan lulusan dari SMP Negeri 1 Pucuk. Saat ini saya berdomisili di Desa Kedali, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Oke, dan aku Hisham Nurul Syahadat, biasanya dipanggil Hisham. Aku alumni dari SMP Negeri 1 Lamongan, dan aku beralamat di Dusun Dinoyo, Kecamatan Neket, Kabupaten Lamongan. Oke, dari SMP Negeri 1 Pucuk dan SMP Negeri 1 Lamongan ya? Dan dari Gugus Istanbul dan Gugus Najaf. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya teman-teman. Gimana sih rasanya setelah Mata Muda selesai ini? Apakah kalian merindukan masa-masa Mata Muda ataupun malah enak nih Mata Muda udah selesai, beban udah kurang? Gimana sih? Bisa ceritakan ke Sobat-Sobat Manila. Untuk beban pastinya ya udah berkurang. Tapi kalau dikenang pasti akan kangen dengan saat berdiskusi di dalam kelas. Itu hal yang paling aku kangenin banget selama sudah terbentuk kelas ini. Tentunya sih pertama kangen sih, kan kita awal dari sekolah yang berbeda-beda, habis itu kita dijadikan satu. Nah, tapi untuk beban, alhamdulillah rasanya kayak plong, udah nggak ada beban untuk Mata Muda lagi. Oke. Langsung plong gitu ya, waktu day ke-6 itu, hari Sabtu. Benar Nah, banget. kita mau flashback dulu nih, sebelum ikut Mata Muda 2026. Apa sih ekspektasi atau bayang-bayang kalian saat kegiatan Mata Muda ini berlangsung gitu? Kalau aku tentunya ekspektasiku sebelum ikut Mata Muda tuh kayak pasti isinya ceramah doang pagi sampai sore. Terus habis itu kegiatannya juga monoton, disuruh nulis doang selama seharian penuh. Tapi saat aku ngejalanin Mata Muda, rasanya tuh enjoy banget, apalagi ditemani dengan kakak-kakak OSIS yang seru-seru. Wah, kakak-kakak OSIS nih ya. Nah, kalau kesan aku sih untuk ekspektasiku ya di Mata Muda kali ini tuh awalnya tuh ngiranya bakal boring. Soalnya kan dilihat dari kayak mungkin seharian cuma di kelas. Awalnya ngiranya cuma di kelas, kan kita belum tahu ya, masih awal. Iya, Ternyata kita seharian full di aula, ternyata kita dapat banyak materi, kita banyak pengetahuan, kita juga seru, ada ice breakingnya juga. Iya. Pokoknya seru deh, dari kakak-kakak OSISnya juga asik. Nah, kan tadi kalian bahas dari awal sampai akhir itu ada gugup, ada canggungnya gitu kan. Nah, sekarang aku mau kasih kalian pertanyaan. Waktu hari pertama masuk sebagai peserta Mata Muda 2026, ratingnya 1 sampai 10 itu seberapa sih gugup kalian kepada entah kakak-kakak PJ ataupun kakak-kakak panitia yang lainnya maupun teman-teman sekalian? Gimana? Kalau aku dari 1 sampai 10, aku kasih rating 9. Awalnya itu aku takut kakak OSISnya itu bakalan galak, nyeremin. Waduh. Oke, Terus it's okay. Tegas banget gitu. Nggak bisa diajak bercanda. Yeah. Tapi pas udah kenal nih sama kakak OSIS, ternyata mereka itu asik ya. Mereka itu bisa diajak bercanda ya. Terus apalagi pematerinya juga asik. Dan langsung pas aku ngantuk itu berasa langsung fresh lagi gitu. Ngantuk langsung fresh. Oke, masuk. Gimana nih kalau Isyam? Kalau aku 8/10 sih.
Untuk masalah gugup nih, aku gak terlalu gugup. Soalnya kenapa? Kalau gugup nih bakal kayak, gak dapet teman baru nih kayak nih kalau gugup nih bakal introvert. Nah, aku tuh harus ekstrovert dan gak bisa aku introvert gitu. Nah, untuk apa tuh namanya? Kenapa kok 8/10? Soalnya tuh mata muda ini seru. Oke, Seru seru. banget. Dari pematerinya, dari kakak OSISnya, dari semuanya yang terlibat di mata muda itu bener-bener berkesan buat aku. Jadi intinya itu pastinya waktu awal masuk itu canggung dulu, baru nanti akhirnya Benar, asik gitu ya, bener betul. banget. Oke. Lalu untuk momen-momen nih, entah bersama teman-teman ataupun dari beda gugus maupun segugus, itu yang paling seru itu di momen apa dan di hari berapa? Gimana nih? Kalau momen sama gugus aku paling seru itu pas hari Jumat. Itu gugus aku tampil yel-yel di depan. Itu gugusku itu duel sama gugus sebelah. Nah, itu seru banget itu. Dan duelnya tuh duel yang gimana ya? Bukan duel yang adu amarah, tapi Oke. bener-bener kayak ayo Adu duel yel-yel. gitu loh. Oke, Nah, masuk. karena apa? Karena itu gugusku itu fun fact, gugusku sama gugus sebelah itu gugus apa ya? Kalau nggak salah itu gugus duh lupa deh. Pokoknya Ya. selama 4 hari itu bareng terus. Yel-yelnya itu. Enggak, tempat Oh, duduknya tuh berjejer jajaran gitu loh. terus Gugusku ya. sama gugusnya temenku tuh jadi kayak, ayo kalau pas tampil yel, ayo duel gitu loh. Nah, kesampaian duel dan seru banget gitu loh. Itu sih paling berkesan kalau sama gugus-gugusku. Asiknya ada banget ya kalau gitu Bener ya. banget. Oke. Lalu nih, kalian kan menjadi peserta terbaik di Mata Muda 2026 nih. Lalu aku mau tanya, untuk effort yang kalian keluarin selama kegiatan Mata Muda 2026 ini apa sih? Apa aja sehingga kalian itu bisa menjadi peserta terbaik gitu loh. PA dan PI gimana nih? Awalnya kalau effort sih aku mungkin nggak begitu effort ya. Apalagi aku juga belum tahu kalau misalkan ada peserta terbaik Ya, di Mata Muda. betul. Tapi kalau kebiasaan aku sebelum ikut Mata Muda ya harus menaikkan moodku dulu nih, Mood. biar semangat untuk menjalani kegiatan di situ. Kalau udah pastinya akan ada timbul rasa semangat tersendiri di dalam diri aku. Betul, betul. Kalau aku sih ini sih di otak aku tuh selalu bilang, gimana caranya kamu bisa beradaptasi cepat di sekolah ini. Betul. Betul, betul. Nah, kalau kamu udah cepet beradaptasi, kamu bakal enjoy sama lingkungan di sini, kamu udah dapat banyak teman, kamu banyak relasi, kamu bisa banyak berekspresi dan kamu bisa aktif di kegiatan semua kegiatan yang ada di sekolah. Jadi pas Mata Muda, aku mencoba kayak aktif Kak. Kalau ada apa-apa itu coba jawab, terus ada pertanyaan maju-maju Oh, terus, iya, betul, kayak betul. gitu. Jadi yang ditonjolin Hisham ini setiap ada sesi pertanyaan ya, selalu Usahakan buat berusaha maju aktif ya. untuk maju. Kalau Andin sendiri gimana? Ya, saya juga kalau misalkan ada pemateri, siapa yang ingin bertanya, siapa yang ingin maju, pastinya saya akan selalu saya mau Pak. Dan di Berusaha, situ oke. ya, dan di situ saya langsung senang karena saya bisa bertanya dan juga bisa mengemukakan pendapat. Ah iya, betul-betul. Dan tentunya itu selain aktif saat bertanya, maju ke depan dan lain sebagainya, mood itu juga harus naik terus ya. Naik Dan terus, keluar harus dari bagus zona terus. nyaman, betul nggak sih? Benar. Lalu ada nggak sih panitia entah dari kakak PJ Gugus maupun kakak-kakak selain PJ Gugus yang berjasa atau yang selalu mendampingi kalian selama Mata Muda berlangsung? Tentunya kakak PJ Gugus itu setiap hari kan menemani kita. Ya, betul. Jadinya ya udah tau lah kalau misalkan kita kan sering pelupa gitu. Kakak PJ itu selalu ngingetin. Dan buat kakak OSIS semuanya juga itu keren banget. Karena ya kalian itu bisa ngehandle acara sebesar ini. Dan tanpa kalian itu mengeluh, tanpa kalian itu menunjukkan rasa sedih kepada adik-adik gitu. Oke. Kurang lebih sama sih ke kakak PJ juga. Karena apa? Karena kakak PJ dari pra MLS sampai MLS selesai itu selalu ngingetin, jangan lupa ID card, jangan lupa pakai pita, Oke. jangan pakai Betul. atributnya lengkap gitu kan Kak ya. Nah, habis itu untuk kakak-kakak OSIS tuh aku tuh tertarik ya gimana ya? Tertarik sama satu kakak kelas nih namanya Iya. itu kalau nggak salah tuh Kak Bisma. Iya. Nah, itu Kenapa tuh Kak Bisma? dia itu aku tuh sering selalu kayak
kok kakak ini sering ya kalau muter-muter ke gugus padahal dia bukan kakak PJ gitu. Habis itu Oke. tak tanyain kok sampean kok sering muter ke gugus-gugus. Ya soalnya aku seru mau kenalan sama adik-adik aku yang baru gitu Oh, katanya. you're welcome gitu ya sama Yes. Bisma. Oke. Mm. Kalau Andin sendiri ada nggak kayak kakak yang tersendiri gitu? Kalau aku sih ya pasti kakak PJ aku. Kakak BJ ya tentunya. Iya. Siapa tuh? Bisa Kak sebutin. Ais sama Kak Aslam. Kak Aam. Iya, Kak Aam. Oke. Boleh sapa dulu dong untuk Kak Ais sama Kak Aam. Hai Kak. Oke, kan tadi membahas tentang perjuangan atau rahasia kalian menjadi peserta terbaik nih. Kita geser ke pembelajaran serta pengalaman berharga selama mata muda. Entah dari segi materi maupun game ataupun kegiatan selama mata muda deh. Apa sih yang bikin kalian itu merasa kalian itu disorotin bahwa kalian itu bisa, kalian itu mampu, dan kalian itu bisa loh jadi peserta terbaik gitu. Kalau dari aku sih Kak, aku ada 3 nih. Pertama yang hari Jumat itu ada materi PBB, Iya. terus ada materi yang Oska Manela itu, sama moderasi beragama. Nah untuk yang PBB, memang aku di sini tuh memiliki bidang tersendiri di bidang baris berbaris. Nah Baris. untuk yang di Oska Manela memang di sini tujuanku itu untuk mengembangkan potensi kemampuan berorganisasi aku. Oke. Nah untuk yang moderasi beragama, nah itu aku serunya di pas game. Gamenya tuh seru banget. Apalagi pas ada momen itu aku rebutan mic sampai aku diserahi sama teman-teman dan akhirnya alhamdulillah aku dapat reward paling banyak di situ. Itu best banget itu. Lucu banget deh. Rebutan mic lo sampean. Terus untuk Andin sendiri gimana nih? Kalau aku ya dari gugus aku sendiri sih kayak sering banget mimpin gugus padahal di situ juga bukan pengurus intinya. Ketua gugus nih. Oh, iya, oke, bukan paham, pengurus paham. intinya. Udah, Ya. dari segi gugusnya nih. Kalau ini dari segi materi. Ya. Oke. Lalu seberapa besar sih kegiatan mata muda ini membantu kalian beradaptasi di lingkungan yang baru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lampung? Kalau aku ya karena memang tujuan awalku di sini, jadi sebisa mungkin aku harus menunjukkan bahwa aku ini juga bisa loh. Betul. Terus apalagi teman-temannya dan kakak OSISnya ini bisa bikin diriku berkembang. Jadinya ya aku ini terdistrak buat ngikutin jejak mereka. Betul. Apalagi aku ini orangnya suka banget ngidolain orang. Jadi kalau misalkan aku punya idola nih, aku harus ngikutin kayak dia gitu. Oke. Inspiratif ya berarti. Iya. Oke. Kalau Isyam sendiri gimana nih? Balik lagi ke awal kan aku udah tadi pernah bilang kalau di otakku tuh selalu berkata kalau gimana caranya biar bisa beradaptasi cepat di sekolah ini. Nah, caranya tuh kalau dari aku nih, coba kalau katakan sekarang tuh so asik ke teman-teman Gimana baru nih. Waduh. So asik teman-teman baru kayak coba tanya nama, terus alumni mana kan sering sih kalau pas Iya. mata muda gitu kan. Nah, itu sih awalku buat gimana ya caraku nyari teman. Terus habis itu beradaptasinya di sini tuh termasuk mudah menurut aku soalnya kenapa lingkungannya tuh aman. Aku ngerasa aman di sini. Jadi aku merasa cepat buat beradaptasi. Oke, merasa aman juga. Aman itu adalah salah satu strategi buat kalian untuk mudah beradaptasi di lingkungan yang baru juga ya. Untuk closingan nih ya, kita langsung ke closingan. Apa sih goals atau target kalian dalam 1 tahun ke depan sebagai murid atau siswa dan siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan? Nanti teman-teman untuk Sobat Manila bisa kita doakan bareng-bareng ya. Oke, untuk tujuan aku untuk 1 tahun ke depan itu aku punya target kalau aku harus ikut olimpiade sebanyak-banyaknya buat bekal aku buat nanti lanjut ke PTN. Oke. Terus ngembangin ilmu aku di organisasi, Betul. contohnya ya ikut OSIS dan lain sebagainya itu. Terus juga aku mau di bidang non akademik itu di bidang basket itu mau nyetak prestasi yang banyak gitu sih. Oke. Dari segi prestasi kalau Andinnya gimana? Apakah sama? Iya sama, tapi aku mau ikut KIR dan di situ aku pengen banget buat ikut lomba-lomba. Apalagi KIR di sini kan udah terkenal ya. Betul. Ya. Jadi sama-sama mencari prestasi agar lebih baik dan menonjolkan diri. Bukan menonjolkan diri ya, tapi lebih ke Mengembangkan. mengembangkan. Benar Oke. Lalu adakah pesan ataupun kata-kata semangat untuk teman-teman angkatan kalian sendiri nih? Biar nggak
patah semangat walaupun nggak jadi peserta terbaik maupun dilirik dan lain sebagainya biar mereka itu semangat. Ada nggak? Kalau aku nih, pesan aku buat teman-teman tetap semangat menjalani 3 tahun di sini. Terus jangan patah semangat, jangan gampang nyerah. Gunakan kesempatan yang ada di MAN ini buat kalian berkembang. Dan gimana caranya kalian tuh bisa berhasil di sekolah ini. Tunjukkan kepada orang tua kalian kalau kalian bisa. Dan kalian juga bisa buat membanggakan nama sekolah ini ya. Sekolah Iya. kita ya itu MAN 1 Lamongan. Kalau Andin? Bener banget nih kata Hisham. Apalagi di MAN ini bisa mewadahi kita, potensi kita buat berkembang. Nah, kalau dari aku sih tetap semangat dan coba keluar dari zona nyaman. Oke, pada intinya adalah keluar dari zona nyaman nih ya. Oke, Sobat Manila, sekian dulu dari podcast pada pagi hari ini. Sekian dari kami, saya Sofil Yulven Maulida dari kelas 12G dan Hisham serta Andin dari peserta terbaik Mata Muda 2026. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.